Oke adik-adik, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kiranya adik-adik bisa disiplin, bisa duduk dengan tenang, sehingga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Yuk, mari kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke, adik-adik, ada yang mau volunteer untuk memimpin doa buka? Adakah? Aku, Kak. Oke, boleh. Siapa itu? Siapa itu tadi? Devon. Oh, Devon ya. Yuk, Devon boleh kita pimpin doa ya. Kita dalam doa. Bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini kita bisa berkumpul bersama ya Tuhan. Bisa menaikkan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kita masing-masing ya Tuhan. Meskipun corona ini belum selesai. Dan berkati kita dari rumah masing-masing ya Tuhan. Berkati kita. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Devon. Sama-sama. Oke adik-adik. Setelah ini kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Kalau adik-adik yang bisa menari, silakan menari dengan semangat di rumah. Oke? Mari kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada.
Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dwi. Kita akan, adik-adik dan kakak Karin akan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kenapa sih di sini dibilang kasih pasti lemah lembut? Karena Tuhan bilang kasih itu kita harus mengasihi sesama, kita menghargai sesama dengan penuh dengan kasih. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Aku serahkan kepada Kak Dwi untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan. Selamat pagi Bu Dwi. Iya, Devon. Senang dengar suara. Yuk kita doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Aduh, tenggorokan Kak Dwi gatel. Adik-adik, kalian rindu nggak datang ke gereja? Banget. Rindu banget ya. Kalau gitu, Kak Dwi mau kasih PR buat kalian. PR-nya adalah berdoa di rumah ya. Kalau misalnya lagi mau tidur atau bangun tidur, doanya satu. Bersyukur Tuhan beri kesehatan. Yang kedua, doanya Tuhan tolong supaya pandemi corona ini dapat berlalu dari negeri kami dan dari muka bumi ini. Nah, kalau kita semua udah sehat, pandemi coronanya udah berlalu, kita bisa ketemu. Kak Dwi juga rindu bisa lihat kalian. Pasti badannya tambah tinggi-tinggi ya. Ada yang tambah tinggi, ada yang tambah tinggi dan tambah besar. Benar nggak, Lionel? Itu sudah tambah tinggi, tambah besar. Ada Harrison nggak ya? Ada Harrison nggak? Udah pada naik kelas SMP ya? Lionel SMP bukan?
Iya sih, sudah mulai kan kayak minggu lalu, tapi kan sekolah benerannya minggu ini. Harrison juga SMP ya. Nah, sekarang Kak Di mau nanya, inget nggak kemarin waktu hari Minggu, sekolah minggunya Kakak Senja itu ceritanya tentang apa ya? Ingat nggak? Ingat nggak? Ferin inget nggak? Ferin Mako? Ingat apa? Ceritain minggu lalu. Nah, cerita minggu lalu waktu Kakak Senja cerita itu. Tentang Ibu Hana. Ibu Hana ngapain? Berdoa kepada Tuhan bersama anaknya Samuel yang artinya Ibu Hana dan Ibu Penina. Kayaknya ada lanjutannya deh. Mau Ibu Hana sama Ibu Penina lagi. Itu 2 minggu yang lalu. Akhirnya Ibu Hana memiliki anak apa tidak? Yang berdoa memiliki. Iya betul. Iya betul. Betul. Anaknya dinamain siapa? Samuel. Ya, betul, Samuel. Samuel itu artinya yang diminta kepada Tuhan. Yohana doa itu ya. Yohana tuh ada janji lah adik-adik. Yohana tuh ada janji. Seorang anak laki-laki kepada Bu Hana, Bu Hana akan serahin anak itu kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kan Ibu Hana lama doa, belum punya anak. Begitu punya anak, Ibu Hana janji anaknya mau diserahin kepada Tuhan. Beneran Ibu Hana melahirkan. Nama anaknya tadi adik-adik bilang Samuel. Samuel itu yang artinya yang diminta dari Tuhan. Kira-kira Bu Hana itu menepati janjinya apa tidak adik-adik? Kan sayang nih, udah lama doa punya anak kok. Setelah dikasih anak kok mau diserahin ke Tuhan. Kira-kira Bu Hana ingkar janji apa menepati janji? Menepati janji. Menepati janji. Loh, tapi anaknya cuma 1 loh. Kalau dikasih ke Tuhan kan terus nggak punya anak lagi. Gimana? Kan terus sepi lagi Bu Hana. Ayo Jefta, menurut Jefta gimana? Kira-kira Bu Hana itu ingkar janji apa enggak ya? Mana ya? Nggak tahu. Ya, udah Kak dilanjutin. Bu Hana itu menepati janji loh adik. Nah, waktu itu Pak Elkana seperti biasa setahun sekali tuh ke rumah Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan orang yang lain. Aku kali ini tidak ikut. Aku akan tidak menyusu lagi. Nah, tidak menyusu itu umur berapa ya adik-adik? Kak Dwi kok nggak begitu ini ya, paham ya. Kayaknya mungkin umur 1 tahun lebih atau mendekati 2 tahun gitu ya. Nggak menyusu. Nggak menyusu ibu maksudnya ya, kalau susu formulasi tetap. Nah, adik-adik, ternyata benar. Setelah Samuel itu nggak menyusu lagi sama Ibu Hana itu mempersiapkan Samuel mau diserahin kepada Tuhan di Bait Allah. Nah, Samuelnya masih kecil, masih mungil. Tapi lebih gede dari Jos. Ya, karena Samuel udah bisa jalan sedikit-sedikit gitu ya. Jalannya lucu. Kalau anak kecil kan lucu ya. Sekecil koper gitu.
Ya, kopernya seberapa dulu? Kopernya dari kakinya aku. Seukuran kakinya aku gitu. Sampai ke pinggang gitu ya? Tingginya kopernya. Pokoknya ukuran koper biasa. Mungkin begitu. Kan anak kecil-kecil suka main masuk-masuk dalam koper gitu kan. Kopernya yang seukuran tas. Ya, seukuran tas. Tinggi lagi barangkali ya. Nah, Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Wah, Samuel heran adik-adik. Kok ada bangunan? Ini ya, kain-kainnya banyak. Terus bagus sekali, warna-warni. Nah, Ibu Hana bilang begini adik-adik. Waktu itu yang jadi imam di sana, imam besarnya namanya Bapak Eli. Bukan Bapak Elkana ya. Kalau Bapak Elkana itu ayahnya Samuel. Nah, ini namanya Bapak Eli. Ibu Hana bilang gini, Bapak Eli, ingatkah Pak Eli pada saya? Dulu berdoa, Pak Eli mendoakan saya, memberkati saya supaya mendapat anak. Nah, ini sesuai dengan janji saya, anak saya ini Samuel, saya serahkan kepada Tuhan di bawah bimbingan Pak Eli. Nah, adik-adik, kemudian sejak saat itu Samuel berada di dalam pengawasan dan di dalam pengasuhan imam besar Eli. Di bawah pengawasan Pak Eli. Bu Hana bilang gini adik-adik, terserah sama Tuan, nah, manggilnya waktu itu Tuan ya. Terserah Tuanku, anak ini mau dijadikan apa. Yang penting saya serahkan kepada Tuhan dan kepada Tuan. Wah, ada kesedihan juga di hati Bu Hana adik-adik, tetapi dia menyerahkan total sepenuhnya Samuel itu kepada Tuhan. Nah, sejak saat itu adik-adik, Samuel itu yang masih kecil itu dididik oleh Pak Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Kok bisa ya anak sekecil itu bisa menjadi pelayan Tuhan? Bisa adik-adik. Samuel diajarin hal-hal yang sederhana dulu. Mulai dari bersih-bersih. Bersih-bersih rumah Tuhan itu termasuk bagian dari melayani Tuhan. Juga Samuel ini melayani kebutuhannya Imam Eli. Nah, apa yang diperlukan Imam Eli dilakukan oleh Samuel. Dan satu lagi adik-adik, Samuel mulai saat itu ia harus apa? Tidur sendiri. Berani loh adik-adik Samuel. Nah, boleh kembali tadi Kak gambarnya. Siapa yang berani tidur sendiri di rumah? Yang tidur sendiri tadi Kak? Aku berani tidur sendiri tapi pas siang. Pas malam enggak. Sendiri pas siang, kalau malam enggak berani. Nah, ini Samuel baik itu siang ataupun malam, dia itu berani tidur sendiri loh adik-adik, padahal dia masih kecil. Nah, terus kita mau lihat kedua orang tua Samuel. Nah, mereka mulai hari itu berpisah dari Samuel. Tetapi yang dilakukan apa? Pak Elkana sama Ibu Hana ini selalu berdoa untuk Samuel. Untuk kesehatan Samuel, untuk kemampuan Samuel ketika sedang dalam pendidikan Pak Eli, supaya dia bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Berapa hari sekali bisa ketemu Samuel? Pak Elkana sama Bu Hana ini. Tidak bisa setiap hari ya adik-adik. Karena perjalanannya cukup jauh. Bahkan sebulan. Berarti setiap berapa hari? Kenapa? Ketemunya setiap kapan? Nah, ketemunya setiap kapan ya. Jadi orang-orang Israel itu
mereka kan beribadah di rumah masing-masing karena jaraknya jauh dari rumah Allah, bait Allah. Nah, setahun sekali mereka itu berkumpul beribadah bersama di bait Allah. Nah, setahun sekali itu jugalah Pak Elkana dan Ibu Hana ketemu dengan Samuel. Yuk Kak, kita lihat lanjutnya slide-nya. Nah, Samuel tentunya kalau setiap tahun badannya bertambah besar nggak, adik-adik? Tambah besar. Kalau 1 tahun Samuelnya inget nggak? Badannya tambah besar, terus pakaiannya juga jadi nggak muat ya adik-adik. Tapi karena pakaiannya jubah, jadi muat, cuma panjangnya itu jadi di atas di atas mata kaki, semakin tinggi gitu ya. Nah, Bu Hana selalu setahun sekali mengirimi Samuel pakaian imam ya, sama pakaian buat sehari-hari sesuai dengan ukuran badannya dia. Nah, Samuel ini anak yang rajin belajar. Siapa di sini yang rajin belajar kayak Samuel? Yuk Kak, kita lihat Samuel yang rajin belajar, Kak. Slide-nya, Kak, pindah, Kak. Di bawah bimbingan Pak Eli, Samuel ini rajin belajar. Membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya dulu nggak dalam bentuk Alkitab kayak gini, adik-adik. Nah, kelihatan nggak, adik? Dulu itu bentuknya lembaran-lembaran, gulungan-gulungan gitu ya. Jadinya nih Samuel belajarnya kayak gini. Tapi dia anak yang tekun, anak yang rajin sehingga dia mudah mengingat apa yang diajarkan oleh Pak Eli. Nah, di sisi lain adik-adik, Pak Eli ini punya 2 anak namanya Hofni dan Pinehas. Yuk Kak lanjut. Hofni dan Pinehas ini anaknya Pak Eli, mereka juga imam adik-adik. Sudah dewasa, sudah berumah tangga. Nah, Hofni dan Pinehas ini bukanlah imam yang baik. Mereka adalah imam yang seringkali berbuat yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Samuel. Sehingga Imam Eli ini sering memarahi Hofni dan Pinehas. Bukan hanya Imam Eli yang memarahi mereka, adik-adik, tetapi orang-orang yang beribadah di situ juga komplain sama Hofni dan Pinehas. Ini kan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan aturan. Kenapa Imam Hofni dan Pinehas ini melakukan hal yang tidak benar? Tapi mereka cuek, adik-adik. Mereka cuek betul dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, karena Samuel ini berada di dua pengaruh yang berbeda, adik-adik. Yang pertama di bawah pengaruhnya Imam Eli. Imam Eli selalu mengajari Samuel hal-hal yang benar. Bagaimana caranya menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tetapi di sisi lain, Imam Hofni dan Pinehas ini memberi pengaruh yang buruk, yang hidup seenaknya. Jadinya suka diketawain Samuelnya ketika dia belajar melayani Tuhan dengan cara membersihkan alat-alat peralatan yang ada di rumah Tuhan, lalu diajari Imam Eli menyalakan api yang harus dinyalakan, buat lampu, buat kayak mesbah begitu. Hofni dan Pinehas malah mentertawakan. Nah, tapi Samuel memilih hal yang tepat, adik-adik.
yaitu dia memilih apa yang diajarkan oleh Imam Eli. Jadi setiap hari Samuel ini selain belajar firman Tuhan, dia juga belajar melakukan pekerjaan sehari-hari yang harus dilakukan oleh para imam. Nah, itu sebabnya Samuel dipandang menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Anak yang juga berani mengajar orang-orang lain, adik-adik. Orang-orang Israel yang datang ke rumah Tuhan, Samuel juga mempercakapkan firman Tuhan itu kepada orang-orang Israel. Sehingga orang Israel lebih melihat teladan Samuel daripada teladan yang jelek, yang buruk yang diberikan oleh Hofni dan Pinehas. Nah, Samuel memilih menjadi pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Samuel memberikan teladan yang istimewa. Sejak kecil, dia menjadi anak Tuhan yang istimewa, yang memilih jalan Tuhan, yang memilih menjadi pelayan Tuhan yang baik. Dia juga ikut beribadah dengan orang-orang Israel itu dengan sungguh-sungguh, walaupun dia masih kecil, tapi dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Samuel semakin hari semakin bertambah besar menjadi Samuel remaja yang nanti akhirnya akan menjadi Samuel dewasa. Nah, apa kata-kata orang tentang Samuel, adik-adik? Dalam firman Tuhan dikatakan Samuel itu bertumbuh menjadi semakin dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan lebih-lebih ia bertumbuh semakin dikasihi Tuhan karena dia memilih yang benar. Nah, Samuel hari ini memberi nasihat kepada kita melalui ayat hafalan begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 20c. Nah, coba di-unmute semuanya, dinyalain speakernya, kita mau baca. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel ayat 12. Pasal 20c. 20c. Ayo coba kita tutup mata sebentar, kita ingat-ingat nasihat Samuel, nasihat firman Tuhan buat kita semua. Walaupun kita ibadahnya melalui Zoom, tapi kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Yuk. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 20c. Coba sekarang diilangin ayatnya. Terus ada nggak yang sudah hafal? Berani enggak? Kak, aku Kak. Ya, ini siapa? Kak Dwi tidak hafal suara. Harrison Kak. Kak, suaranya nggak kedengaran Kak. Harrison, ya, centang ya. Paling ya, Harrison. Siap, tidak usah ditanya. Ya. Oke. Beribadalah dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 20c. Ada terlewat 2 kata. Apa? Terlewat 2 kata. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Iya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih. Ini kenapa? Apa berani? Ini gila, ini kenapa? Woi, itu man. Internetnya ini pakai punya mama, punya Dede. Punya mana? Internetnya pada Pak Kak Dwi tunjuk ya. Kak Dwi tunjuk ya. Sekali lagi Kak Dwi. Error, berarti kita doang. Iya, ini udah sedikit berarti Dede. Ganti aja punya Dede.
Mo. Di sini loading. Bukan punya mama, ini seluruh datanya mati deh. Lionel. Enggak, sini ini punya. Benar ada. Ayo Lionel. Harrison, di mute dulu sayang. Yuk. Ya, di mute dulu. Yang Kak ditunjuk di unmute. Lionel ada kan? Yuk Lionel. Beribadahlah dengan segenap hatimu. Aku lupa. Ayatnya aku lupa. Kepada Tuhannya ketinggalan. Pada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 20C. Lagi dicoba. Lagi dicoba. Oke, Lionel sudah. Sekarang kakak. Salah sedikit nggak apa-apa. 1 Samuel 12 ayat 20C. Halo kakak. Oh iya, aku ya. Kakak. 1 Samuel ayat 12 ayat 20C. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagus. Terus Adin. Habis Adin Jefta ya. Kakak Adin. 1 Samuel 12 ayat 20C. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Adin. Jefta habis Jefta. Ferin ada? Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 pasal 12 ayat 20C. Ya, pinter. Sekarang habis Ferin Mako. Aku belum hafal. Nah, sepotong nggak apa-apa. Sekata nggak apa-apa. Pokoknya ada kata beribadah. Pokoknya ada kata kepada Tuhan. Yuk. Ya, coba lihat lagi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ferin berdua deh sama Mako. Kami hitung ya. 1, 2, 3. Beribadahlah segenap hatimu. 1 Samuel ayat 20C. Ya, masih kelewatan dikit nggak Ayat apa-apa. 1020C. Terus Ya, Devon. Habis Devon, Tio sama Bu Dwi. Devon ya. Habis Devon, Tio sama Elo. Iya, Bu Dwi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel ayat 12 ayat 20C. Ya, pasal 12 ya, bukan ayat 12. Sekarang Tio sama Elo. Oke. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel pasal 12C. Pasal 12 ayat 20C. Ketinggalan. Lah itu tadi ngapalin sendiri apa Elo ikut? Sendiri. Oh. Elo. Terus siapa lagi? Ada Sisil nggak? Sisil ada. Ya. Ayo Sil. Beribadahlah. Ayo dong. Ayo dong Sisil. Beribadahlah. Ayo dong cicing. Tadi udah kan? Beribadahlah. Ya udah, yuk beribadahlah. Ya, beribadahlah. Ya. Cepat beribadahlah. Ayo, beribadahlah. Kan bilang nggak mau. Sesilnya nanti aja ya.
Oke, Sisil ditunggu ya. Ditunggu nanti selesai Zoom. Ada yang lain lagi, Kak Karin? Kayaknya ada Misal sama Melati, ada nggak ya? Kayaknya udah semua, Kak Dwi, kayaknya udah semua. Oke, Salah kalau Bu, Elo mau satu lagi. oke. Oh ya, Elo, oh ya. Michelle Kak, Michelle. Mana misalnya? Beribadalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 20C. Iya, pinter. Terima kasih. Sama-sama. Beneran nih, ada Michelle. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yuk kita sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Samuel pasal 1 Samuel 12 ayat 20 beribadalah Tuhan dengan segenap hatimu. dengan segenap hatimu. kepada hatimu dengan segenap hatimu. Kita ingat-ingat ya, kita belajar dari Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Apapun yang bisa dilakukan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu kalau kita diminta pimpin pujian atau memuji Tuhan, ya kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Juga kita ngikuti teladan Samuel yang selalu sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, Kak Karin akan melanjutkan ibadah kita. Kak Karin, kita Oke. enggak Kak Karin? Kenapa Kak? Melayani lebih sungguh gitu. Yuk Kak. Oke. 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ya, terima kasih Kak Dwi yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Aku mau minta tolong Adin untuk tutup dalam doa. Boleh, Adin? Oke, kita tolong Jefta deh untuk tutup dalam doa, Jefta. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih, sekarang kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Elia, amin. Amin. Terima kasih Jefta. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan di sekolah minggu. Hari ini kita nggak ada aktivitas ya. Hari ini kita libur aktivitas ya. Bye-bye. Sekolah minggu. Mari kita beraktivitas. Bye-bye. 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 Sampai minggu depan. Bye-bye. Jumpa. Tuhan berkati kita.